meninggal dunia dan 1 orang dirawat di rumah sakit Mekah. Harga cabai di Kota Jambi mengalami penurunan. Tiga desa di Kabupaten Muaro Jambi rawan krisis air bersih pada musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 28 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Bu Afik Azizah dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara 2 jemaah haji asal Kota Jambi dilaporkan meninggal dunia. Sementara seorang lainnya tengah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan rata-rata jemaah yang meninggal merupakan lansia. Rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah saat ini memasuki tahap akhir, yaitu proses pemulangan para jemaah ke tanah air. Namun demikian, jumlah jemaah yang kembali tidak selalu sama dengan jumlah keberangkatan, seperti yang terjadi pada jemaah haji asal Kota Jambi. 2 orang jemaah yang tergabung dalam kloter 13 dan 14 dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, seorang jemaah lainnya saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mekah. Sekretaris Daerah Kota Jambi, Aridwan, mengatakan bahwa yang meninggal umumnya berusia lanjut. Meskipun demikian, mereka telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lengkap. Sekda juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan serta terus mendoakan almarhum. Saudara, pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SD dan SMP di Kabupaten Muaro Bungo akan segera dibuka. Disdik Bungo sediakan 13.169 kuota untuk jenjang SD dan SMP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo akan segera membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SD dan SMP negeri tahun ajaran 2025 sampai dengan 2026. Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Endi, mengatakan SPMB tahun ajaran 2025 sampai dengan 2026 untuk sekolah dasar dibuka melalui 3 jalur utama, yakni jalur domisili 70% atau jalur afirmasi 15% dan jalur pemindahan orang tua atau mutasi 5%. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dibuka melalui 4 jalur, yakni jalur domisili dengan kuota 40%, jalur prestasi 25%, jalur afirmasi 20%, dan jalur mutasi 5%. Sistem seleksi ini dirancang untuk memberikan keadilan dan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Bungo dan berharap proses ini nantinya berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi semua calon siswa yang mendaftar. SPMB ke Kabupaten Bungo tahun 2025. Khusus pertama untuk SMP itu berjumlah 4.892 siswa, yang untuk SD 8.277. Pendaftaran dimulai tanggal 30 Juni sampai dengan 5 Juli. Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, untuk pendaftaran akan dibuka pada tanggal 30 Juni hingga 5 Juli 2025. Untuk jenjang sekolah dasar atau SD, kuota sebesar 8.277 dengan jumlah sekolah 241 sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMP kuota 4.892 dengan jumlah sekolah 65. Sesuai ketentuan, setiap rombel hanya boleh diisi maksimal 28 hingga 30 siswa. Diharapkan pihak sekolah tidak melakukan pungutan apapun terhadap siswa. Pihak Dinas Pendidikan Bungo akan terus memantau proses penerimaan pada tanggal 30 hingga 5 Juli nanti, agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada praktik pelanggaran dalam proses pelaksanaan SPMB tahun ini. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Masih seputar SPMB, saudara, untuk mengantisipasi terjadinya overload atau kelebihan penerimaan murid baru pada SPMB tahun 2025, Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh menetapkan kuota rombel sebanyak 4.507 murid, terdiri dari 2.356 murid baru jenjang SD dan 2.151 murid baru jenjang SMP. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Sungai Penuh akan berlangsung mulai 1 hingga 7 Juli 2025. Untuk menghindari overload penerimaan murid, Dinas Pendidikan telah menetapkan kuota rombel sebanyak 4.057 orang, terdiri dari 2.356 murid baru jenjang SD dan 2.151 murid baru jenjang SMP. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Roli Darsa, menjelaskan, data kuota tersebut telah disusul ke BPMP Provinsi Jambi untuk masuk dalam Dapodik dan sebagai laporan ke Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hingga kini, Dispen masih menunggu data final dari setiap SD dan SMP di Kota Sungai Penuh terkait jumlah murid baru yang akan diterima. Pada tahun ini untuk jenjang SD itu kita sudah mengupload rombongan belajar ya dalam bentuk kelas ya. Per SD itu sebanyak 2.356 ya untuk yang SD itu sudah kita daftarkan di BPMP Provinsi Jambi untuk Dapodik yang akses di data Dapodik ataupun Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jika masih ada sekolah yang menerima murid baru melebihi kuota yang ditetapkan, maka siswa tersebut tidak akan terdata dalam Dapodik maupun di Pusdatin Kementerian. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang jemaah haji yang melakukan tanazul dari Kloter 16 Jambi ke Kloter 15 Riau saat ini tengah menjalani perawatan di Asrama Haji Batam oleh tim Balai Kesehatan Kemenak BKK Batam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan salah satu seorang petugas penyelenggara ibadah haji Provinsi Jambi, Bapak Haji Herman. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Bapak Haji Herman. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ya, Bapak, apa alasan jemaah tersebut melakukan tanazul ke Kloter 15 Riau, Pak? Oke, baik, kami melaporkan dari Asrama Haji Batam. Kebetulan kami masih bersama jemaah yang ditanazulkan. Kalau melihat dari kondisinya saat sekarang, insya Allah mudah-mudahan kita akan terbangkan menuju Jambi. Dalam kondisi sehat gitu, alhamdulillah sudah. Tapi kami masih ingin bersama dengan dokter memastikan kesehatan ini layak terbang atau tidak. Tapi kalau melihat daripada kondisinya saat sekarang, alhamdulillah ya beliau sudah sehat sekali gitu kan. Nah, alasan untuk diterbangkan dari Arab Saudi ditanazulkan karena memang faktornya adalah pertama beliau ini adalah berumur 80 tahun gitu. Jadi resiko tinggi yang mungkin dari kesehatan kita di Jeddah gitu dikembalikan secepatnya untuk mungkin mengantisipasi karena ekstrimnya cuaca di Arab Saudi mungkin membuat nanti kalau dia bisa bertahan lagi dengan di kloternya mungkin kita khawatirkan mereka dalam kondisi yang bertambah parah. Untuk itu sampai kini dan kami terima dari kloter 15 BTH asal Riau, alhamdulillah mereka senang sekali dan sehat dan bisa istirahat. Sekarang mereka sudah pindah dari klinik ke kamar gitu, jadi sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa sholat gitu bersama di sini gitu. Alhamdulillah kondisinya cukup baik dan layak, menurut kami mungkin layak untuk diterbangkan. Insya Allah besok kita terbangkan. Baik, berarti untuk saat ini kondisi kesehatannya sudah membaik ya Pak. Selanjutnya apakah ada pendampingan dari keluarga atau petugas dari kloter asal selama perawatan di sana, Pak Herman? Ya, sementara petugas kesehatan kita dari BPKK Embarkasi Batam mendampingi. Kami juga masih berada di sini. Ada beberapa orang petugas provinsi
yang masih berada di Batam ini. Insya Allah mudah-mudahan besok bersamaan jemaah itu nanti jemaah yang kloter 16 yang akan kembali ke Jambi, insya Allah kita gabungkan bersama jemaahnya sendiri. Baik, terima kasih Bapak Haji Herman atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ratusan hektar lahan untuk penanaman jagung Kabupaten Sarolangun siap untuk dukung ketahanan pangan nasional. Informasinya sesaat lagi. Panjang lanjutin. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, harga cabai merah di pasar tradisional Alduri Kota Jambi anjlok. Kondisi ini menjadi keluhan pedagang karena kurangnya pembeli dan harga jual yang turun. Harga cabai merah di pasar tradisional Alduri Kota Jambi anjlok di harga Rp22.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp35.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai ini lantaran banyaknya pasokan yang masuk ke kota Jambi, sementara permintaan konsumen berkurang dari hari-hari biasa. Salah seorang pedagang di pasar Alduri Kota Jambi, Dermi Sihombing, mengatakan, anjloknya harga cabai ini mempengaruhi pendapatan pedagang sehingga mereka tidak mampu menjual pasokan dalam jumlah banyak. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah Kota Jambi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Cabai merah, lalu cabai hijau, ada. cabai rawit hijau nih. Sama. Dua-dua juga. Anjlok artinya tante. Sudah berapa lama? Udah lama. Udah lama ya? Ini udah setengah tahun itu. Apa sebabnya nih tante kalau gitu tante? Itu bergabung juga karena ekonomi orang lemah. Sementara itu untuk harga bahan pokok lainnya masih relatif stabil, seperti daging ayam potong hanya Rp33.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp32.000 per kilogram, dan sejumlah harga bahan pokok lainnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Sarolangun telah disiapkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ratusan lahan tersebut sudah mulai dikerjakan secara bertahap. Kolaborasi antar instansi terkait terus digalakan untuk mendukung program ketahanan pangan yang merupakan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya jajaran Polres Sarolangun yang mendukung penuh pelaksanaan penanaman jagung serentak 1 juta hektar. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, sebagai inisiator program ketahanan pangan terutama jagung, jajarannya terus meningkatkan koordinasi dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai petani hingga kepala desa. Saat ini ratusan hektar lahan baik lahan produktif maupun pembukaan lahan baru termasuk penanaman jagung tumpang sari dengan tanaman lainnya di berbagai lokasi telah disiapkan. Penyediaan lahan ini diharapkan dapat memberikan dampak besar untuk ketersediaan jagung di Kabupaten Sarolangun dan mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia. Sejauh ini yang terdata ada 180 hektar lebih di luar dari desa. Desa sendiri sudah menyediakan, namun ada 251 hektar yang telah disediakan oleh para kades dan lurah. Dan juga nanti ada hutan sosial yang disiapkan oleh rekan-rekan dari Dinas Kehutanan. Ada 8 hektar yang akan segera dibuka. Kapolres memastikan ketahanan pangan bukan hanya menjadi wacana, namun menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bukti sinergi antara Polri dan masyarakat, serta pemerintah dalam membangun kemandirian pangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memastikan 155 desa dan kelurahan telah membentuk koperasi merah putih. Dengan pendampingan dari Koperindak, pembentukan notaris ditargetkan rampung sebelum 12 Juli mendatang.
Setelah memastikan 155 desa dan kelurahan telah melakukan musyawarah desa hingga 100%, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga monitoring pembentukan badan hukum sebelum dokumen pendirian Koperasi Merah Putih diserahkan kepada Kementerian Koperasi. Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Ridwan mengatakan, dari 155 desa dan kelurahan hingga di akhir Juni 2025, pembentukan notaris sudah mencapai 98%. Pemerintah daerah meyakini sebelum 12 Juli mendatang, seluruh tahapan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih dapat rampung 100%. Dalam pelaksanaan koperasi ini tidak hanya berfokus pada simpan pinjam, akan tetapi juga mengelola usaha seperti toko sembako, klinik, atau apotik, distribusi barang dari desa, dan kebutuhan dasar keseharian masyarakat. Adalah domisilinya desa berarti untuk mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena ini, mindset inilah yang kita rubah, bahwa koperasi itu adalah tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di desa. Oleh karena itu, kita menanamkan, memberikan pencerahan kepada para camat, kemudian kepala desa, kelurahan, dan tokoh masyarakat, sehingga ayo berkoperasi, kemudian kembangkan koperasi, karena dia adalah bukan permasalahan, tapi adalah kebangkitan desa untuk mengembangkan koperasi sebaik-baiknya. Hadirnya Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan, kehadiran koperasi juga membuka lapangan pekerjaan baru hingga memastikan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah mempersiapkan pembelajaran di sekolah rakyat. Program tersebut akan mendidik 50 siswa tingkat SMP dan SMA. Program sekolah rakyat tahun ini siap dilaksanakan pada 100 titik dengan kapasitas lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekolah rakyat yang ada di bumi sepucuk Nipas Serumpun Dibung ini akan dilaksanakan di Gedung Diklat BKPSDMD setempat dengan status sementara. Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur Irpaidi mengatakan, saat ini daerah yang ditunjuk untuk menggelar sekolah rakyat tengah mempersiapkan segala kebutuhannya, salah satunya melakukan pertemuan dengan calon siswa. Sedangkan terkait kebutuhan tenaga pendidik akan dipenuhi dari pusat. Irpaidi menambahkan, sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menampung 50 siswa dengan masing-masing 25 siswa di tingkat SMP dan SMA. Sementara untuk segala fasilitas penunjang, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang mendapatkan program sekolah rakyat dari salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung sendiri, untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 ini, sekolah rakyat itu menampung untuk 50 siswa. Adanya sekolah rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi keluarga kurang mampu akibat keterbatasan biaya di tengah pentingnya pendidikan di masa kini. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya LAM Jambi menggelar peringatan Hari Adat Melayu Jambi ke-747 tahun 2025. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi menyelenggarakan puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi ke-747 tahun 2025. Kegiatan ini menjadi simbol untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat budaya daerah. Tepat pada peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah,
Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi menggelar puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi ke-747 tahun 2025. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Lam Jambi Provinsi Jambi setelah keluarnya keputusan Gubernur Jambi nomor 312 tahun 2022 yang menetapkan adanya Hari Adat Melayu Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, peringatan Hari Adat Melayu Jambi harus dipertahankan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat daerah agar tetap eksis di tengah kehidupan sosial masyarakat. Falsafah adat Melayu yang menjunjung tinggi adat bersendi syarak bersendi kitabullah harus terus dibumikan agar menjadi pedoman perilaku kehidupan masyarakat sehingga tidak rusak terpengaruh budaya asing. Penyelenggaraan peringatan Hari Adat Melayu Jambi ini juga menjadi upaya bersama untuk membangun eksistensi nilai-nilai adat agar tidak lekang ditelan kemajuan zaman. Lam Jambi Provinsi Jambi dinilai telah memberikan upaya terbaik untuk mempertahankan adat budaya Jambi agar dapat terus digunakan masyarakat, khususnya dalam menangkal pergeseran moral akibat globalisasi dan modernisasi. Hari Adat Melayu Jambi yang ke-747. Ini pertanda bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi terus mengembangkan diri, mengangkat nilai-nilai budaya adat yang sampai hari ini masih terpatri dalam kehidupan masyarakat di bumi sepucuk Jambi, Sembilan Lurah. Ketua Umum Lam Jambi Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, penyelenggaraan puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun ini diharapkan menjadi simbol untuk secara bersama menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat budaya daerah. Penguatan ini sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan toleransi dalam upaya mensukseskan percepatan pembangunan. HBA juga meminta bupati maupun wali kota untuk terus mendukung Lam daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal daerah di tengah kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan keberadaan adat dan supaya adat betul-betul dihargai oleh masyarakat, baik itu di pihak lembaga pemerintahan maupun dari masyarakat sendiri. Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, tokoh adat, pemerintah daerah, terutama Pak Gubernur, dan dari pihak perbankan yang membantu kegiatan kami ini. Puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi ke-747 tahun 2025 diisi dengan penandatanganan kerjasama antara Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Azazi Manusia Provinsi Jambi untuk penguatan HAM dalam kehidupan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menjadi simbol dukungan dalam melestarikan dan mengembangkan adat budaya daerah, Bupati Sarolangun Hurmin menghadiri puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi ke-747 tahun 2025. Bupati Sarolangun Hurmin secara langsung menghadiri penyelenggaraan puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi ke-747 tahun 2025 yang digelar Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi. Hadirnya orang nomor 1 di kabupaten berslogan sepucuk adat serumpun peseko itu menjadi simbol dukungan dalam pelestarian maupun pengembangan nilai-nilai adat budaya daerah. Hurmin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sarolangun memberikan atensi khusus terhadap pengembangan dan pelestarian adat Melayu Jambi. Pemkab terus menyiapkan alokasi anggaran daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan, melestarikan, serta mensosialisasikan adat budaya luhur daerah untuk terus bertahan dalam kehidupan masyarakat. Upaya maupun langkah-langkah mempertahankan adat budaya Jambi ini selaras dengan slogan daerah, yakni sepucuk adat serumpun peseko, di mana sepucuk adat melambangkan pentingnya adat istiadat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan daerah. Sementara serumpun peseko menggambarkan kebersamaan dan persatuan masyarakat Sarolangun yang berasal dari berbagai suku maupun budaya, namun tetap satu kesatuan dalam wadah adat dan budaya. Adat Melayu Jambi ini harus kita pertahankan. Kita sama tahu tadi temanya jelas di situ. Artinya memang adat ini harus kita pertahankan, harus kita kembangkan terus. Nah, nggak lampu dipanas, tak lekang di hujan gitu. Nah, artinya memang ini orang mengkaji adat istiadat ini, adat berseni syarak berseni kita punya. Nah, ini kita sebelum ini juga kita sudah kita kembangkan.
kembangkan terus. Kita jelas kita menggelontorkan anggaran di setiap di lembaga adat di Kabupaten Pertahanan sampai di kecamatan-kecamatan. Peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun 2025 mengusung tema menyongsong 7,5 abad Melayu Jambi, merawat budaya agar tak lapuk dek hujan, dak lekang dek panas, menuju Jambi Mantap 2030 dan Indonesia Emas 2045. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Ketua TPPKK Haja Fadilah Sadat menghadiri kegiatan sunatan massal Basnas. Sunatan massal diikuti oleh 250 anak berasal dari beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Suasana kehangatan terpancar dari Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dan Ketua TPPKK Haja Fadilah saat mengiringi puluhan anak peserta sunat massal menaiki becak dari rumah dinas menuju lokasi kegiatan di gedung PKK. Kegiatan sunatan massal digelar oleh Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan diikuti oleh 250 anak yang berasal dari 6 kecamatan, yakni Kecamatan Tungkal Ilir, Bram Itam, Betara, Kuala Betara, Pengabuan, dan Kecamatan Senyerang. Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat mengatakan, kegiatan ini bentuk konkret pemanfaatan dana umat yang dikelola secara amanah. Bupati menargetkan program sunatan massal dapat menjangkau hingga 1.000 anak dalam rangka memperingati HUT Tanjung Jabung Barat. Bupati dan Ketua TPPKK juga menyerahkan bantuan kepada anak-anak peserta sunat massal dan memberikan santunan kepada para tukang becak. Sunatan massal dalam rangka kabupaten sehat, dan ini kita laksanakan dalam rangka juga kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekaligus juga hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan rangkaian ini kita mulai hari ini karena kita mentargetkan sunatan khitanan massal ini sekitar 1.000 orang. Kegiatan sunatan massal juga diramaikan dengan layanan potong rambut gratis dari Barbershop Taher bagi anak-anak yang sedang menunggu giliran sunat, serta partisipasi pelaku UMKM binaan Basnas yang membuka stand produk di sekitar lokasi acara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah penderita DBD pada awal tahun 2025 di Tanjung Jabung Timur meningkat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, di musim kemarau, Kabupaten Muaro Jambi rawan terhadap bencana krisis air bersih. Dari catatan BPBD daerah setempat terdapat 43 desa yang rawan kekeringan pada musim kemarau. 43 desa yang tersebar di 7 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi rawan terjadi kekeringan atau krisis air bersih pada musim kemarau. Guna menanggulangi bencana kekeringan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat memastikan kesiapan untuk mendistribusikan air bersih bagi daerah yang terdampak. Pelaksana tugas Kalaksa BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, sejauh ini belum ada desa yang melaporkan krisis air bersih dampak musim kemarau. BPBD mengimbau bagi warga yang membutuhkan air bersih untuk segera melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan, yang kemudian pemerintah kecamatan mengusulkan distribusi air bersih ke BPBD. Sumber air bersih yang siap didistribusikan tersebut nantinya BPBD bekerjasama dengan pihak PDAM Muaro Jambi. Melalui instruksi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bahwa pemerintah daerah siap untuk melakukan pendistribusian air bersih gratis kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kita terus melakukan koordinasi dengan PDAM, alhamdulillah PDAM siap mensupport untuk melakukan pendistribusian, dan kita BPBD juga akan melakukan support dalam bentuk logistik, mobilisasi terkait dengan peralatan semuanya. Nanti pihak PDAM akan mensupport dalam bentuk air bersih yang akan disediakan kepada masyarakat yang berdampak kekeringan. BPBD telah menyiagakan 1 unit truk tangki dengan kapasitas mencapai 6.000 liter dan dibantu truk tangki dari PDAM untuk distribusi air bersih kepada masyarakat.
Para personil yang disiagakan di posko Satgas Karhutla tidak hanya berfokus dalam penanggulangan bencana Karhutla, akan tetapi juga menanggulangi bencana lain seperti krisis air bersih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tren penderita DBD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di awal tahun 2025 naik dan sebaran penderita merata di seluruh kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Timur. Kasus demam berdarah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren kenaikan selama awal tahun 2025. Hingga bulan Juni tercatat 56 kasus demam berdarah dengan 0 kematian yang tersebar di 11 kecamatan. Jika dibandingkan tahun 2024 lalu, DBD telah menyentuh 114 kasus. Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo mengatakan, dari puluhan kasus tersebut, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara menjadi peringkat pertama, yakni 15 kasus. Disusul Kecamatan Rantau Rasau dan Geragai. Berdasarkan golongan umur, kasus DBD paling banyak menyerang warga, mulai dari balita hingga orang dewasa. Wilayah-wilayah yang terdampak demam berdarah telah dilakukan fogging untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Eko Purnomo juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membiarkan air tergenang di sekitar rumah. Karena nyamuk Aedes aegypti merupakan faktor penyebab demam berdarah yang berkembang biak di air tergenang. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kasus demam berdarah dapat ditekan dan kesehatan masyarakat dapat terjaga. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Kerinci tetap menjaga warisan leluhur di tengah modernitas. Mandi Balimau menjadi wujud kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan kebersamaan. Ribuan warga dari Desa Sawahan Jaya, Air Tenang, dan Kota Baru di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci memadati tepian Sungai Batang Merau. Mereka menjalankan tradisi Mandi Balimau, bagian dari rangkaian kegiatan Kendurisko yang digelar setiap 5 tahun sekali. Warga berbaris menuju panggung tempat para pemangku adat berdiri. Dari atas panggung mereka menyiramkan air bercampur jeruk limau ke arah peserta. Penyiraman ini melambangkan penyucian diri, membersihkan lahir dan batin dari segala hal yang buruk. Tradisi ini tidak hanya menghidupkan nilai budaya, namun juga mempererat hubungan sosial antar warga. Suasana keakraban dan semangat kebersamaan terlihat di sepanjang prosesi. Warga mengaku bangga menjadi bagian dari tradisi leluhur tersebut. Mereka mendukung penuh upaya pelestarian Mandi Balimau agar terus dilanjutkan oleh generasi muda. Tentunya kami dari masyarakat sangat mendukung adanya kegiatan Mandi Balimau ini dan juga Kendurisko yang diadakan di 3 desa ini. Karena untuk mensucikan diri kita juga, kemudian untuk membersihkan hati kita dan juga desa-desa kita, mungkin ada yang lagi sakit ataupun sebagainya. Dalam hal ini, kegiatan ini adalah kegiatan yang dianggap tradisi yang mestinya harus dipelihara dan dijaga. Tentu kami selaku masyarakat, orang adat, mungkin tentu melaksanakan hal ini sebagai bentuk acara yang sifatnya tradisi. Mandi Balimau memiliki makna spiritual dan sosial. Secara spiritual, ritual ini menjadi momen penyucian diri. Secara sosial, tradisi ini menjadi ruang berkumpul dan mempererat silaturahmi antar warga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Musabaqah Tilawatil Quran merupakan salah satu media syiar Islam yang memotivasi generasi muda untuk mencintai Al-Quran dan hadis. Pengalaman nilai-nilai Al-Quran dan hadis menjadi nilai tambah dalam peningkatan iman dan takwa generasi muda. Ketua Pelaksana MTQ ke-13 tingkat Kecamatan Betara, Yuswaji, menyampaikan bahwa MTQ bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan pemahaman serta penghayatan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Ajang ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan syiar Islam, memperkuat ukhuwah, serta menumbuhkan semangat dakwah di tengah masyarakat. MTQ ke-13 tingkat Kecamatan Betara berlangsung selama 8 hari. Diikuti oleh 230 kafilah utusan dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Betara.
Cabang lomba yang dipertandingkan meliputi tartil Quran, tilawah anak-anak, tilawah remaja, tilawah dewasa, barzanji, marhaban putra, fahmil Quran, syarhil Quran, serta tajizul mayit. Untuk menggali potensi para generasi muda yang bersifat Al-Qurani, yaitu untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupan dan juga untuk mencari bibit-bibit Qoriah untuk persiapan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yuswaji berharap agar ajang MTQ mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran di kalangan generasi muda, serta melahirkan qori dan qoriah terbaik untuk mewakili Kecamatan Betara pada ajang MTQ tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Bu Wafik Azizah dan saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.